semakin lama semakin kacau gitu kambuhnya. Jadi kakak saya tuh kalau kambuh tuh marah-marah, teriak-teriak gitu, mukanya tuh sampai merah padam, sampai tegang banget lah gitu. Saya ingat tuh waktu dulu saya sampai nggak bisa tidur karena saya pulang dari kampus atau kerja gitu, baru duduk sebentar makan udah diajakin ngomong sama dia, terus kemudian ngomongnya mulai mengelantur, dan kalau dia ngelantur kan kita nggak bisa ngomong mengiyakan terus gitu, kadang kita berbeda pendapat, wah itu nadanya makin tinggi, makin marah, wah itu sampai pagi ngamuk gitu di dalam rumah itu, wah marah-marah, teriak-teriak dan sebagainya, TV, radio dinyalakan sebesar-besarnya gitu. Nah itu, waduh, perjuangan yang berat deh gitu. Jadi waktu itu sampai berulang-ulang kali begitu, akhirnya satu hari saya agak capek juga nih. Nah, setelah Mas Bagus cerita, mungkin sekarang kita akan dengerin langsung sebelum kita buka tanya jawab ya Mas Bagus. Iya. Kita mau lanjut dulu dengerin cerita dari Pak Iman dan istrinya. Jadi teman-teman yang belum tahu, Pak Iman ini tadi sudah disebutkan, beliau adalah penyintas skizofrenia, dan nanti Pak Iman akan cerita sendiri tuh bagaimana Pak Iman dan istrinya sebagai support system yang utama bisa bertahan sampai hari ini. Oke, kita persilakan Pak Iman. Iya, selamat malam. Iya, kurang lebihnya sama kayak kakaknya Mas Bagus, tapi saya 10 tahun lebih awal, tahun 85 saya. Kalau Mas Bayu kan tahun 95. Udah duluan ya, tapi saya bersyukur udah stres dari tahun 85, jadi sekarang udah kebal nih. Zaman orang stres pandemi. Kalau Mas Bayu kan senang bergaul gitu ya. Kalau saya awal-awal sakit itu menutup diri. Jadi kalau pater apen bebasin orang dipasung, saya memasung diri sendiri berbulan-bulan nggak keluar kamar. Teman-teman datang berkunjung ngajak main, saya nggak mau. Sampai ibu saya juga kan pernah tuh, karena saya 24 jam di tempat tidur, sampai taruh uang, udah sana kamu jalan-jalan nonton kayak apa kemana, saya nggak mau gitu ya. Karena saya halusinasi saya masih kuat, delusi juga, jadi saya punya dunianya sendiri gitu. Sebenarnya sih kalau saya pribadi tuh nggak terlambat dibawa berobatnya, cuman ya karena bapak saya di tentara juga, di Direktorat Kesehatan TNI AD, langsung dibawa ke rumah sakit RSPAD, rawat inap lah saya sebulan di sana bareng sama tentara yang stres, banyak juga. Jadi sebenarnya manusiawi sekali, orang stres tuh bisa siapa aja sih sebenarnya. Setelah rawat inap, saya rawat jalan tahun-tahun. Diagnosa saya pasca psikosa, belum skizofrenia tuh, karena kan baru keluar dari rumah sakit, berobat jalan, terus berobat jalan, udah merasa baik, melamar kerja, terima, terus nggak kerja setahun, 2 tahun, 3 tahun, kambuh lagi karena tidak minum obat, karena insight saya juga dulu belum bagus. Kalau udah merasa enak, nggak minum obat lagi, tapi terakumulasi, sehari, 2 hari, 3 hari nggak minum obat, nggak apa-apa. Setelah sebulan, 2 bulan, mulai tuh kepalanya tegang, ngawur lagi udah pikirannya. Jadi berulang-ulang terus gitu. Kerja paling lama 3 tahun, kambuh lagi, berobat jalan lagi. Ya setelah ketemu sama Mas Bagus tuh, waktu itu janjian di Mall Pondok Gede, saya aktif di KPSI dan saya membina hubungan dengan istri saya, relasi. Saya nggak kasih tahu kalau saya skizofrenia langsung gitu. Saya ajak seminar-seminar kesehatan jiwa ke Rumah Sakit Dharma Wangsa. Pokoknya kalau ada, tadinya kan istri saya nggak ngerti sama sekali apa itu skizofrenia. Saya ajak ke seminar, gitulah. Terus akhirnya KPSI juga yang menikahkan kami. Semua teman-teman KPSI, Mas Bagus tuh panitianya, juru videonya. Kenalin dong istrinya, Mas. Iya nih, silakan nih. Hai. Istri saya
Hai Mbak Tias, Mbak Gimana Emi. kabarnya Mbak Uli? Baik, sehat. Ya, senang ketemu lagi di sini. Senang ketemu Mas Imam juga. Iya. Silakan dulu aja. Iya, ya gitu. Setelah aktif di KPSI, dulu kan Mas Bagus dapat award tuh dari Belgia. Nah, saya dijadiin lah saya kuncen, juru kuncinya sekretariat KPSI. Dulu belum ada KPSI, masih pertemuannya sebulan sekali, belum setiap hari. Setelah udah tua, biarin yang muda-muda aja deh, saya mengundurkan diri. Biar yang muda-muda kayak Pak Kiki, Ferry, ya gitu deh. Sampai sekarang udah 35 tahun, sekarang saya minum obatnya dosis maintenance. Ya sama lah, sama Mas Bayu tuh, kakaknya Mas Bagus, berobat kemana-mana, ke pastor, ke kiai, pokoknya ke alternatif. Ya bener sih kata Mas Bagus, meruntuhkan sendi-sendi keluarga semuanya, ekonominya apa, ya kurang lebihnya sama Mas Bagus kita pengalamannya. Kalau sama istri saya kan di KPSI saya udah cenderung stabil, jadi nggak tahu nih dia mau cerita apa nih sebenarnya. Kalau saya kan orangnya kayak keong, kalau dia langkah 1000, jadi mungkin juga sih ya, tapi saya adem ayem aja sih berdua gitu ya, menyemangati teman-teman. Itu ada Ian Rahardian juga tuh, ini diikut dia PNS dari jalur disabilitas mental, dia saya semangatin, akhirnya dia jadi guru ya. Sampai sekarang dosisnya maintenance, saya nyari makannya warung, ini warungnya tutup dulu nih biar bisa serius ceritanya. Kalau sambil jaga warung nanti ada yang beli bingung gitu. Ya zaman dulu juga belum ada BPJS, wah udah kalau beli obat tuh minimal berobatnya juga nggak pakai BPJS. Ya, kalau dihitung-hitung udah 35 tahun tuh udah bisa beli rumah kali. Ya begitulah ceritanya. Ya sekarang istri saya tuh yang merawat saya gimana. Iya. Oke, Pak Iman, coba nanti kita tanya juga sama Pak Iman, apa yang Pak Iman merasa diberikan dukungan gitu ya, yang bikin Pak Iman tuh tetap bertahan, mau minum obat dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke situ kita mungkin dengar ceritanya Mbak Uli dulu kali ya. Mbak Uli gimana bisa bertahan mendampingi Pak Iman dengan keadaannya, jadi sekarang udah dosis maintenance gitu kan, cukup stabil. Apa sih yang Mbak Uli lakukan, boleh ceritakan nggak, biar jadi inspirasi buat yang lain? Oke, halo, selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan dulu ya, saya ada Mbak Uli, istri dari seorang ODS ya. Atau boleh bilang udah mantan deh ya, udah pensiun dari ODS. Orang dengan sukacita. Jadi ODS itu bukan saja orang dengan sukacita, jadi bukan orang dengan schizophrenia lagi. Tadi kan Mas Bagus sudah cerita dari sisi caregiver ya, udah panjang lebar pengalaman mereka, bagaimana susahnya mereka merawat seorang yang menderita schizophrenia, apalagi pada saat itu ya mungkin informasi tentang kesehatan jiwa belum seperti sekarang ini ya, yang sudah mudah diakses di mana-mana ada. Bagaimana perjuangan Mas Bagus, bagaimana perjuangan keluarga dari Pak Yohanes Iman, karena saya udah tidak mengalami bagaimana waktu parah atau beratnya dia gitu, karena saya kenal sama dia sudah dalam kondisi stabil. Jadi bagaimana susahnya dulu keluarganya dari Mas Bagus sama keluarga dari Pak Yohanes Iman, jatuh bangun mereka mencari informasi tentang schizophrenia. Tadi dibilang saya nggak tahu, jangankan tahu, dengar aja tentang schizophrenia saya nggak pernah. Waktu dia mengatakan bahwa dia seorang penderita schizophrenia, saya belum pernah dengar istilah itu gitu loh. Belum seperti sepopuler sekarang ya, orang-orang udah banyak lah, maksudnya tentang kesehatan jiwa, awareness-nya udah mulai terbuka, orang-orang udah bisa melihat di mana-mana, maksudnya gampang mencari informasi tersebut. Saya belum tahu sama sekali. Akhirnya karena ada itu, saya jadi punya keinginan untuk ingin tahu gitu loh, ingin tahu. Oh ya, sebelumnya saya cerita dulu, saya dulu bertemu kenalannya dengan beliau di mana ya?
Kami bertemu, kami kenalan di satu komunitas di radio RPK, dan yang sekarang juga RPK bekerja sama dengan KPSI ya, mengisi acara di sana, Obsesi itu ya. Radio Pelita Kasih. Radio Pelita Kasih. Nah, di sana ada wadah untuk orang-orang single. Ada wadah di sana untuk orang-orang single. Itu yang membuat itu ada seorang hamba Tuhan pendeta. Nah, kita di situ kenalannya, maksudnya di situ saya kenal sama dia di situ. Akhirnya kenalan, dia memperkenalkan dirinya, dia mengatakan ada satu yang paling lucu, kalau dia bilang dia mengaku kalau dia seorang penderita skizofrenia. Tadi kan saya udah bilang saya belum pernah dengar istilah itu. Terus saya tanya itu apaan, terus dia bilang begini, nggak dijelasin. Pokoknya itu suatu penyakit yang membuat setiap wanita kalau tahu itu akan mundur. Nah, saya yang ada di pikiran saya, karena dia bilang kan setiap wanita, saya pikirnya itu dulu dia tuh punya penyakit kelamin. Karena dia bilang setiap wanita. Nah, kalau penyakit skizofrenia bukan hanya wanita aja kali ya, semua orang juga pasti akan takut dong dengan namanya sakit jiwa. Yang namanya sakit jiwa bukan hanya wanita saja gitu loh. Saya nggak tahu itu. Akhirnya dia jelasin, tapi penjelasannya hanya sepatah-patah aja gitu, nggak utuh penjelasannya. Pokoknya saya dikasih PR untuk mencari sendiri apa itu tentang skizofrenia gitu. Akhirnya saya cari sendiri bersama teman saya tanya-tanya teman saya, apa nggak ada satupun mereka yang tahu apa itu skizofrenia. Dan ada satu sahabat saya yang begitu antusiasnya, dia cari di internet dan dia temukan, dia kasih ke saya, dia bilang, wah Kak, penyakit ini begini-begini, itu penyakit itu penyakit jiwa, dan itu bisa menurun apa namanya, genetik ya kan, genetik lah kan. Setahu saya kan kalau namanya gangguan jiwa itu berarti tanda kutip ya Bu ya, saya belum ngerti dulu, berarti gila dong. Itu gila dong. Wah, sampai akhirnya teman saya cari tahu informasi, saya baca-baca, dan akhirnya di informasi itu menemukan satu judul film, disuruh tonton itu Beautiful Mind. Ya. Nah, akhirnya saya tonton bersama teman saya juga masih kurang paham gitu loh, belum ngerti. Tapi dia rajin ngajak saya ikut seminar gitu loh. Jadi itulah cara dia untuk menjelaskan skizofrenia itu apa, tentang gangguan kesehatan jiwa itu apa. Ada seminar di Dharma Wangsa, saya diajak. Di situ tuh pengetahuan saya ya bertambah sedikit lah tentang Keswa. Ya lama-lama saya ngerti, oh ternyata bukan hanya skizofrenia aja ya, tentang gangguan jiwa itu ternyata cakupannya luas sekali. Dan lama-lama tumbuh dalam hati saya ini loh, yang jadi merasa empati gitu terhadap mereka, apalagi yang gelandangan psikotik. Dulu kan saya juga belum tahu itu istilah begitu dulu, kalau ada orang di jalanan kita sebut gila kan. Sampai akhirnya saya memiliki hati merasa empati gitu loh pada mereka yang gelandangan psikotik itu. Saya jadi ada rasa empati. Ya di situ saya belajar terus, karena dia juga rajin kasih buku-buku, saya baca, saya pelajari. Tapi sambil kita menjalin hubungan, lama loh kita menjalin hubungan selama 5 tahun. Wow. Jatuh bangun. Maju mundur. Jatuh bangun, dan dia maju mundur, saya juga belum ngerti memahami semuanya gitu. Maju mundur 5 tahun itu bukan waktu yang singkat gitu loh untuk menjalin hubungan, apalagi kita sudah bukan muda lagi ya. Dan akhirnya di saat saya jadi saya dari sudut caregiver jadinya ya, benar saya semakin melihat kalau jadi maksudnya perbedaan itu kan sangat ini loh antara saya dengan dia. Semakin saya inginkan dia seperti yang saya mau, dia malah semakin jauh gitu loh, makin jauh, dia makin bikin tembok. Saya belum paham juga di situ, saya masih menuntut kamu harus seperti ini, tapi dia semakin jauh, semakin menghindar, mungkin dia takut. Jadi dia misalnya masih ada trauma masa-masa lalunya gitu, takut untuk menjalin hubungan.
Akhirnya saya belajar lagi, ternyata oh iya, karena pernah saya sempat terpikir jangan-jangan ini orang bersembunyi di balik penyakitnya gitu loh, bukan jadi dia takut untuk melangkah, takut bertanggung jawab apa bagaimana, itu tadinya yang saya ada di pikiran saya. Tapi setelah saya baca buku lagi, belajar lagi, oh ternyata itulah salah satu kekurangan dari penyakit yang dia alami. Akhirnya ya itu tadi, saya bisa menerima dia dengan segala kekurangannya, saya bisa dukung dia. Maksudnya yang tadinya mungkin saya punya ekspektasi tinggi, saya harus turunkan itu. Saya harus turunkan, saya harus bisa berdampingan sejajar. Kalau enggak mungkin bisa berantakan, bisa berantem juga ya. Sampai sekarang juga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya enggak bikin lagi itu tadi, tuntutan saya ke dia juga enggak ada tuntutan lah. Kami hidup berdampingan aja, saling dukung. Saya dukung dia, saya motivasi dia. Kalau misalnya tentang masalah obat-obatan, dia sendiri udah ini ya, dia insight-nya udah bagus. Saya nggak pernah ini lagi kalau untuk masalah itu. Kalau dia mau kontrol, dia udah tahu waktunya kapan, minum obat jam berapa, dia udah ini. Saya nggak ini lagi. Tapi untuk masalah kehidupan sehari-hari, saya misalnya melangkah 10, dia baru 3 langkah gitu. Jadi kan saya harus mundur gitu, saya harus mundur. Ya gitu Bu. Jadi sehingga kita bisa hidup berdampingan. Jadi masa-masa sulitnya dia, masa-masa sukarnya dia saya nggak alami. Tapi bukan berarti sampai sekarang saya nggak ngalamin apa-apa dengan dia. Yaitu tadi saya yang harus turunkan itu. Jadi mungkin ego juga saya harus kalahkan ego saya. Saya nggak mau tampilkan ego saya. Bukan berarti maksudnya saya pasrah dengan enggak. Beda mungkin ya, tapi kami mau berdampingan gitu. Ya dalam hal ini tetap kami libatkan Tuhan dalam rumah tangga kami. Ya itulah kurang lebih. Kalau mungkin nanti ada mungkin pertanyaan lagi ya, kita akan coba jawab. Terima kasih. Wassalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sudah pernah mendengar cerita Mas Bagus dan selalu senang mendengarnya. Meskipun diulang lagi, selalu ada hal yang baru lagi, ada yang cerita, karena juga cerita langsung, sehingga tentu saja ada saja sesuatu yang baru dan saya selalu belajar. Juga dengan Pak Iman dan Mbak Uli, kan kalau tidak salah juga direkam dalam video klip juga tentang bagaimana